Selamat malam teman-teman terkasih. Jadi hari ini kita akhirnya akan belajar bersama bagaimana dari keadaan seperti ini bisa menjadi seperti ini. Итак, Jadi, menurut penelitian terbaru dari Institut Sutulologi Civilski, dalam perkembangan skoliosis dan bungku, beberapa otot berperan besar. Pertama-tama, ini adalah otot-otot yang menjaga keseimbangan, yaitu otot-otot yang memastikan keseimbangan tulang belikat. Hari ini kita akan membahas tentang otot-otot tersebut dan mencari tahu bagaimana kita bisa menjadi seperti ini, bukan seperti ini. Jadi sebenarnya tidak ada hal baik dari perkembangan postur tubuh seperti ini. Di sini, otot-otot yang ditandai dengan warna hijau berada dalam kondisi baik. Otot perut lurus, otot miring, otot pinggang, otot ekstensor punggung, diafragma juga, dan otot kaki. Di sini juga, otot bokong dalam kondisi baik, semuanya bekerja. Sedangkan yang berwarna merah adalah otot yang terlalu tegang. Yang biru adalah otot yang lemah. Otot-otot ini menjadi lemah. Dan di sini kita akan membahasnya dari atas ke bawah. Di sini bersama Anda, otot leher, yaitu ekstensor leher panjang menjadi lemah, dan kelompok ekstensor leher pendek menjadi memendek. Ini adalah otot suboksipital, letaknya di sini, di antara tulang belakang pertama dan tulang belakang kedua di bagian belakang kepala. Ini adalah kelompok otot, dan di sana juga terdapat saraf oksipital yang melewatinya. Jalurnya seperti ini. Satu cabang ke sini, satu lagi ke sana, dan arteri vertebralis berada di dalam kanal tulang belakang. Lalu berbelok masuk ke rongga tengkorak untuk memasok darah ke otak bersama dengan arteri karotis umum. Ketika terjadi gangguan pada arteri vertebralis, bisa muncul pusing, sakit kepala juga bisa terjadi. Sakit kepala lebih sering disebabkan oleh saraf oksipital yang terjepit, sehingga menimbulkan rasa sakit yang menjalar ke sana dan juga bisa menyebabkan telinga berdenging. Dagu kedua juga mulai tumbuh di sini, meskipun tidak ada kelebihan berat badan, tetap saja ada bagian yang menggantung di sini. Otot-otot ini juga sedikit mengendur, tergantung pada posisi tubuh. Selanjutnya, kita turun sedikit ke bawah ke bagian perut. Di sini juga, lihat di antara otot perut dan punggung, semuanya baik-baik saja. Diafragma bekerja, kita tarik napas dan hembuskan. Di sini semuanya bergerak. Tulang rusuk bergerak, tulang belakang bergerak, diafragma bergerak. Tekanan di dalam perut bagus. Nah, di sini juga, agar kita bisa menarik nafas, diafragma harus turun lebih rendah. Organ-organ perut juga bisa berubah posisi. Perut sendiri menonjol ke depan karena ruangnya jadi lebih sedikit. Jarak antara tulang iliaka panggul dan tulang rusuk ke-12 berkurang. Jika di satu tempat ada yang berkurang, berarti di tempat lain harus ada yang bertambah. Oleh karena itu, untuk mempertahankan tekanan intraabdomen yang sama, perut sedikit rileks, mulai menonjol ke depan seperti ini, sehingga muncul perut yang lucu. Otot bokong di sini juga mengalami penurunan tonus. Kehilangan tonusnya, lalu di sini tonusnya bertambah. Pada setiap langkah, otot-otot ini bisa bekerja. Namun di sini, pada setiap langkah mereka tidak bisa bekerja, sehingga punggung mulai mengambil alih tugas mereka. Dan saat melangkah, panggul di sini tetap stabil. Dan relatif terhadap panggul, kaki bergerak pada setiap langkah di sendi panggul. Di sini, kaki mulai bergerak bersamaan dengan panggul, sehingga pinggang mulai terbebani secara berlebihan. Di sini, cakram antar tulang belakang di bagian bawah pinggang lebih sering mengalami cedera. Cakram antar tulang belakang keempat dan kelima. Karena gerakan panggul yang berlebihan secara terus-menerus setiap langkah, terjadi cedera pada cakram tersebut. Ketegangan otot kaki juga terjadi. Karena panggulnya berputar, semua otot ini menjadi tegang, fasianya juga menjadi tegang. Tapi singkatnya, posisi ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Banyak gangguan langsung muncul. Saat melakukan aktivitas fisik, semuanya menjadi lebih parah karena beban tidak terdistribusi secara merata baik pada tulang belakang maupun pada sendi. Sendi panggul juga ikut cedera.
Jadi posisi seperti ini sendiri sebenarnya tidak optimal untuk melakukan aktivitas fisik apapun. Bahkan untuk berbaring saja tidak nyaman karena kadang-kadang bisa sampai seperti itu. Mobilitas di tulang belakang bagian dada hilang, sehingga kepala tidak bisa diletakkan di sini. Perlu bantal khusus seperti ini. Nah, jika Anda ingin memperbaiki hal ini, sekarang Anda punya kesempatan seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Pertama, ambil ponsel Anda, lalu berdirilah di depan cermin dengan posisi menyamping. Di sana ada cermin. Lihat ke cermin seolah-olah Anda melihat saya dari cermin. Ambil ponsel Anda, berdirilah seperti yang Anda suka, sesuai kenyamanan Anda, lalu foto diri Anda dari samping. Ini agar nanti Anda bisa melihat perbedaannya. Sekarang, lakukan ini sebelum kita mulai kegiatan pengobatan dan pencegahan, lalu lakukan lagi setelahnya, supaya Anda bisa membandingkan hasilnya. Lihatlah apakah ada yang berubah atau tidak. Jadi, apa yang kita butuhkan sekarang? Pertama-tama, otot mana yang akan kita gunakan saat melakukan latihan yang akan kita lakukan sekarang? Yang pertama-tama kita butuhkan adalah otot dada kecil dan juga otot dada besar. Di sini ada otot dada kecil, bisa Anda lihat. Ketika otot ini memendek, di bawahnya ada bundel saraf dan pembuluh darah dari leher yang sering sekali terjepit menuju lengan. Itu menyebabkan tangan menjadi mati rasa. Tangan berubah warna, menjadi ungu kemerahan seperti itu. Kelemahan di tangan juga berkembang. Anda tidak bisa mengerahkan tenaga. Tidak sepenuhnya karena impuls dari otak melalui sumsum tulang belakang. Seperti lewat kabel, sinyalnya tidak sampai dengan baik ke tangan. Sensitivitasnya juga berubah. Anda sudah tidak bisa lagi dengan baik mengenali apa yang Anda pegang di tangan. Apa itu? Tidak terasa. Jari-jari juga bisa melemah. Persendian bisa mulai terasa sakit. Begitu juga pada tangan. Ini adalah otot dada kecil. Dan di belakang di sini ada otot besar. Seperti ini adalah otot trapezius. Di sini otot ini memiliki bagian atas, tengah, dan bawah. Nah, otot ini yang akan kita butuhkan. Dan di bawahnya terdapat lagi otot romboid. Kita juga akan sedikit menggunakannya. Dua kelompok otot ini akan kita gunakan dalam latihan kita sekarang untuk menghilangkan bungkuk untuk selamanya. Jadi pertama-tama kita mulai dari sini. Ini akan kita latih bersama. Otot trapezius, bagian atas trapezius, dan bagian tengah serta sedikit bagian bawahnya. Kita akan membutuhkannya. Jadi untuk latihan, kita akan membutuhkan karet elastis. Bersama Anda ada karet elastis untuk memberikan resistensi. Untuk awal, harus yang kecil dulu. Jadi jangan pakai yang terlalu keras. Lakukan dulu. Mulailah dengan yang seperti itu. Yang agak mudah ditarik ke. Di rumah, saya akan tunjukkan bagaimana caranya supaya bisa dilakukan langsung di rumah, tidak perlu pergi kemana-mana. Seperti yang kalian suka, semuanya bisa dilakukan. Kita butuh karet dan pintu, dua benda ini yang akan kita perlukan hari ini. Ambil karetnya, lipat seperti ini, lihat, jadi dua seperti ini. Lalu bagaimana cara mengikatnya? Sekarang saya tunjukkan. Ada lubang di sini, buka pintunya, di sini ada lubang, seperti ini jadinya. Masukkan karetnya ke lubang itu seperti ini, lalu tutup pintunya. Di sini karet akan menempel dengan baik. Pasang seperti ini. Tadi saya salah pasang, seharusnya posisinya sejajar dengan siku kalian. Jangan terlalu tinggi, turunkan sedikit. Coba dulu, kalau sudah pas. Kalau tidak menempel, bisa dimasukkan dan di sisi seberangnya diikat lagi dengan simpul. Ambil dan atur supaya panjangnya sama di kedua sisi. Sekarang kalian harus menarik karet ini ke arah kalian. Tarik ke arah kalian, berdirilah supaya posisinya lurus, jangan sampai miring. Coba dulu tarik ke arah kalian, lalu mundurlah dari pintu sejauh yang diperlukan, supaya kalian bisa melakukan gerakan ini dengan rentang gerak penuh. Setelah kalian tarik karetnya,
Di sini, tugas kalian adalah menarik tulang belikat kalian sedekat mungkin ke belakang. Setelah kalian rapatkan, gerakan kembali ke posisi semula dengan lebih lambat dibanding saat menarik ke arah kalian. Ke arah sini, kalian bisa menarik cukup cepat, lalu kembali ke posisi semula lebih lambat. Tarik ke sini, lalu kembali. Menarik ke arah kalian juga bisa dilakukan dengan cepat, yang penting jangan lakukan gerakan kembali dengan cepat. Karena beban terbesar justru diterima oleh otot-otot di antara tulang belikat saat gerakan kembali. Saat kalian menarik ke arah kalian, otot lengan, otot punggung lebar, dan deltoid belakang akan lebih banyak bekerja. Namun saat kembali, otot-otot yang menahan tulang belikat di posisi tersebut akan bekerja lebih keras dan itulah yang kita butuhkan. Tarik ke arah kalian, lalu kembali. Sekali lagi, tarik ke arah kalian, lalu kembali. Dan dengan cara seperti ini, kalian lakukan 2 set masing-masing 10 kali. Setelah 10 kali, istirahat selama 20-30 detik, lalu lakukan lagi. Ini adalah posisi pertama. Di sini, tangan kalian seperti biasa dalam posisi seperti ini menarik ke arah kalian. Selanjutnya, lakukan 2 set lagi, lalu putar tangan seperti ini dengan telapak menghadap ke atas, dan lakukan hal yang sama, tarik ke arah kalian dan kembali. Tarik ke arah kalian dan juga lakukan gerakan kembali secara perlahan. Di sini, kalian akan menyadari bahwa ada perbedaan antara yang ini, gerakan ini, dan gerakan yang satu lagi. Karena otot-otot di punggung akan bekerja sedikit berbeda. Pada posisi ini, otot yang lebih atas akan lebih tegang. Pada posisi ini, beban lebih banyak bergeser ke trapezius bagian bawah. Dan dari tangan, beban lebih banyak berpindah ke otot-otot di antara tulang belikat. Saat kembali, kalian juga mengembalikan tangan dengan telapak menghadap ke atas, lakukan gerakan ke sini, tarik ke arah kalian, lalu kembali. Lakukan juga 2 set, sama seperti sebelumnya. Di antara set, istirahat hingga 30 detik. Semua tergantung seberapa lelah kalian. Jika sangat lelah, kalian bisa istirahat sampai 1 menit. Ini adalah latihan pertama. Otot trapezius bagian tengah, sedikit bagian bawah, dan otot romboid. Sekarang kita akan melatihnya dengan cara yang lebih menarik. Pasang resistance band sedikit lebih rendah di sini. Ambil semuanya dengan cara yang sama persis. Dan tarik dengan cara yang sama persis. Kalian juga berdiri seperti ini agar bisa melakukan gerakan dengan amplitudo penuh. Dan di sini terlepas dari apa yang kalian rasakan, otot mana yang menurut kalian lebih tegang, di sini beban akan lebih banyak mengenai bagian atas trapezius. Biasanya ketika otot ini kurang berkembang, memang sering kurang berkembang, terutama pada orang yang sering membungkuk, awalnya kalian akan sulit merasakan otot ini bekerja. Tapi itu bukan berarti kalian melakukannya dengan salah. Dari titik bawah ini, kalian juga melakukan hal yang sama. Satukan tulang belikat, lalu kembali. Satukan lagi, lalu kembali. Di sini kalian juga melakukannya dalam 2 posisi. Ketika tangan kalian dalam posisi seperti ini, putar tangan, dan dalam posisi seperti ini juga, dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jika benar-benar tidak nyaman memutar telapak tangan sepenuhnya, bisa diputar sedikit sekitar 45 derajat seperti ini. Dan di 2 posisi ini, kalian melatih otot ini. Pertama di satu posisi, lalu di posisi lain. Gerakan kembali usahakan dilakukan sedikit lebih lambat. Dengan cara ini, sekarang kita sudah memberikan beban pada otot-otot yang berada di antara tulang belikat, yang akan menahan tulang belikat dari belakang. Sekarang kita perlu sedikit meregangkan otot-otot yang ada di depan. Karena ketidakseimbangan, karena otot-otot di belakang biasanya lebih lemah daripada yang di depan. Karena kita lebih sering melakukan gerakan di depan daripada di belakang, jarang sekali tangan kita melakukan sesuatu di belakang. Oleh karena itu, otot-otot depan, yaitu otot dada ini, biasanya jauh lebih berkembang dibandingkan dengan otot di belakang. Untuk melakukan latihan berikutnya, kalian membutuhkan pintu atau lebih baik lagi sudut ruangan. Untuk mengembangkan mobilitas tulang belikat, latihan ini lebih cocok dilakukan di sudut ruangan. Jadi, cari sudut ruangan. Berdirilah menghadap sudut tersebut,
Letakkan tangan di kedua sisi sudut sesuai kenyamanan. Telapak tangan bisa diposisikan senyaman mungkin. Posisikan telapak tangan kira-kira sejajar dengan siku. Berdirilah dengan satu kaki di depan, dekatkan ke sudut, dan kaki satunya di belakang. Kita akan melakukan gerakan seperti ini. Letakkan ujung kaki belakang, dorong tubuh ke depan, dan pada saat yang sama, tulang belikat di belakang akan saling mendekat, sementara otot di depan akan sedikit meregang. Lakukan 10 gerakan seperti ini. Pertama dengan satu kaki di depan, lalu ganti kaki. Jangan lupa, kaki belakang harus bertumpu pada ujung jari kaki, karena kalau tidak, tubuh akan condong ke depan seperti ini. Dan di sini, pastikan juga panggul kalian ikut terdorong ke depan. Pilihan kedua, kalau tidak ada sudut atau tidak suka melakukannya di sudut, kalian bisa melakukan hal yang sama di kusen pintu. Letakkan tangan di kusen pintu juga di level yang sama sejajar dengan siku. Satu kaki maju ke depan, lalu dorong tubuh ke depan dengan cara yang sama. Tulang belikat di belakang akan saling mendekat, mobilitas tulang belikat juga akan meningkat, dan bahu akan tertarik ke belakang. Kelompok latihan peregangan dan penguatan ini akan membuat otot kalian menjadi lebih kencang. Sekarang bagian yang paling menarik, yaitu bagaimana caranya agar posisi tubuh kalian bisa terkontrol, supaya kalian bisa berada dalam posisi ini dalam waktu lama. Dan gerakan apa yang perlu dilakukan agar posisi tubuh bisa berubah, dan bagaimana cara mengontrolnya. Karena saat kita berdiri, kadang kita tidak sadar apakah kita membungkuk atau tidak. Kita hanya mengambil posisi tubuh yang terasa nyaman. Nah, untuk kalian yang berhasil menonton sampai akhir, ini saya tunjukkan khusus hanya untuk kalian. Yang lain yang tidak menonton sampai bagian ini, mereka kurang beruntung. Mereka akan sangat iri pada kalian. Ini tangan, ini tulangnya, namanya adalah spina iliaca anterior superior. Di sini letaknya, lihat yang ini, yang ini. Nah, ini dia. Ini dua patokan untuk Anda, ibu jari dan tulang yang ini. Jika kita berdiri dan ibu jari tangan kita berada di depan tulang ini, maka otomatis bahu akan maju ke depan sini. Jika kita tarik tangan ke belakang, maka bahu akan mundur ke sini. Bahu akan mengikuti ke arah tangan. Jika saat berdiri Anda mengontrol posisi tangan, maka tulang belikat otomatis akan bergerak ke arah itu. Jika tangan saya maju ke sini, bahu juga akan bergerak ke sana. Dan saya tidak akan bisa berdiri tegak meskipun saya berusaha. Tapi jika saya tarik tangan ke belakang, maka otomatis saya akan berdiri dengan posisi yang benar. Jadi, tugas Anda adalah memperhatikan posisi tangan. Untuk bisa berdiri dengan benar, Anda tidak perlu menyatukan tulang belikat, tidak perlu meluruskan punggung, dan tidak perlu berusaha menarik kepala ke atas. Itu semua sangat berat dan hampir tidak berhasil dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin melakukan itu terus-menerus. Sangat mudah memperhatikan posisi tangan. Jadi, kalian cukup ambil tangan kalian satu kali, letakkan ke belakang di sini, dan bahu kalian akan bergerak ke belakang dengan baik dalam posisi seperti ini. Begitu kalian sadar tangan kalian jatuh ke depan, kembalikan ke belakang seperti ini. Pada awalnya, beberapa hari pertama akan sangat sulit. Jadi kalian bisa membantu diri sendiri dengan menahan tangan di paha agar tidak bergerak kemana-mana. Nah, sekarang ambil lagi ponsel kalian. Setelah kalian melakukan semua ini dan mengetahui posisi tangan, ambil foto lagi. Tidak perlu kirim fotonya ke saya, simpan saja untuk diri kalian sendiri. Tulis di kolom komentar jika kalian mau, tentu saja. Kalau tidak mau, kalian juga boleh tidak pernah lagi masuk ke channel ini. Saya sudah memperingatkan sebelumnya. Tulis bagaimana pendapat kalian, seberapa bagus latihan ini, dan seberapa banyak postur tubuh kalian berubah. Ngomong-ngomong, kalian akan menyadari setelah latihan ini, suasana hati jadi lebih baik, karena aliran darah ke kepala jadi lebih lancar dan keluar juga lebih baik, serta bernapas jadi lebih mudah. Mungkin suasana hati kalian akan membaik, tapi itu setelah menonton video ini. Latihan juga. Baiklah, itu saja.